Hai lovers, selamat sore untuk semuanya, baik kamu yang mungkin di rumah ataupun sedang dalam perjalanan pulang dari kantor ataupun sedang melakukan persiapan menyiapkan makan malam. Selamat sore untuk semuanya, salam sehat selalu dari kami. Kapan lagi? Ketemu lagi di Kapan Lagi On Air, edisi Intermezzo 24 Agustus 2020. Gimana kabarnya teman-teman setelah long weekend? Pastinya ada yang juga menambah cuti, ada yang sudah harus mulai masuk bekerja. Semangat terus ya untuk teman-teman. Saat ini kita punya tamu istimewa. Karena kalau teman-teman seminggu terakhir mantengin HP, mantengin media sosial, ada satu film pendek yang sangat viral. Ada yang bisa nebak film apa itu? Iya betul, film pendek berjudul Tilik yang disutradarai oleh Mas Wahyu Agung Prasetyo. Film ini sebetulnya sudah dibuat sejak tahun 2018, namun baru diupload di akun YT Pravacana Films pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-75. Nah, setelah diupload di YT, semua orang bisa menontonnya dengan gratis dan legal. Film ini kemudian jadi viral karena banyak dibicarakan. Salah satunya yang terus dibicarakan adalah salah satu tokohnya yang bernama Butejo. Siapa di sini penggemar Butejo? Coba lovers komen dulu. Siapa yang sudah nonton nih? Wah, semua pada angkat tangan. Saya kenal Butejo. Atau sebetulnya Butejo adalah kita semua, mengingatkan kita tentang kehebohan kita sehari-hari. Oke, saat kita akan segera mengundang Mas sutradaranya, Mas Wahyu Agung. Kita mau tanya-tanya seputar proses kreatif di balik pembuatan film pendek ini. Kemudian kita juga mau sedikit mengulik tentang bagaimana Mas Wahyu dan juga Mas Wahyu Agung ini dan juga penulis naskahnya Mas Bagus Sumartono merancang tokoh-tokohnya sehingga begitu menarik, dan kalau mengutip kata-kata netizen di media sosial ya, ini sangat related dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita coba cek dulu. Oke, kita undang ya Mas Wahyu Agung Prasetyo. Halo Mas, selamat sore. Halo, sore Mas. Salam kenal. Semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Lagi di Jogja. Terima kasih. Lagi di Jogja. Saya di Jogja, Mas. Oke. Kebetulan kami ucapkan selamat dulu Mas untuk filmnya yang viral. Terima kasih banyak. Sore ini saya cek di YouTube sudah mencapai 10 juta klik. Gimana tuh? Iya, alhamdulillah. Ya masih terharu sih Mas sebenarnya. Maksudnya nggak nyangka sampai sebegininya sebenarnya. Jadi ya banyak-banyak terima kasih buat teman-teman masyarakat Indonesia semuanya. Udah mau ngerayain filmnya, udah mau ngapresiasi, dan udah mau berdiskusi bahkan untuk filmnya. Betul, sudah sangat ramai sekali nih di media sosial. Iya. Ya. Untungnya mereka juga nonton ya Mas, artinya berdiskusi setelah nonton, bukan hanya sekedar diskusi aja. Betul. Rasa penasaran kita nih Mas, sebelumnya film ini kan sudah dibuat dan juga dirilis lah ya, tahun 2018. Ya. Pada waktu itu perilisannya seperti apa sih, penerimaan orang-orang atau yang penonton gitu, diputar di mana aja saat itu? Ya, jadi memang kan film ini rilis 2018 dan selama 2 tahun belakangan itu kita memang distribusi filmnya ke beberapa festival film dan beberapa pemutaran alternatif gitu. Jadi udah cukup banyak sebenarnya film Tilik itu ketemu sama penontonnya, tapi memang penontonnya masih segmented tuh Mas, maksudnya masih anak-anak film aja gitu. Iya betul. Nah kemudian akhirnya, iya penikmat film gitu. Nah kemudian akhirnya tanggal 17 Agustus kemarin kami memutuskan untuk ya udahlah kita rilis di YouTube karena kami ingin menjangkau penonton yang lebih banyak, yang lebih masif gitu. Sehingga ya udah kita rilis sekaligus kita jadiin sebagai simbol kemerdekaan atas kita berkarya, kemerdekaan juga atas kita mendistribusikan karyanya gitu. Di satu sisi juga kita kan jadi ikut campaign buat ayolah kalau nonton film yang legal gitu, makanya sudah kenapa tidak gitu. Gitu. Ngomong-ngomong tentang menjangkau penonton yang lebih luas, sukses nih Mas. Sudah ditonton 10 juta Alhamdulillah. kali. Alhamdulillah. Salah satu yang menarik juga tentang pemilihan judulnya Tilik gitu ya, diangkat dari budaya masyarakat Jawa ya, gitu. Ya. Hal apa sih yang menarik dari budaya ini yang pertama kali klik
membuat Mas kemudian ini harus jadi film gitu? Simple, karena waktu itu aku melihat sebuah fenomena yang waktu itu menurutku sangat seksi. Bagaimana rombongan masyarakat gitu ya, artinya sekelompok ekosistem itu peduli terhadap satu orang yang sakit dan mereka berbondong-bondong dari desa ke kota untuk menjenguk satu orang yang sakit. Itu luar biasa menurut kami waktu itu gitu. Jadi itu yang membuat kami memutuskan untuk oh ini harus difilmin ini gitu. Oke. Kalau untuk proses kreatif pembuatan skenario-nya gimana nih Mas dengan Mas Bagus ini? Ya, kalau proses pembuat sebenarnya gini Mas, ide cerita film ini tuh sudah ada di tahun 2016. Waktu itu ya kami biasalah anak-anak Jogja gitu kan nongkrongnya di angkringan tuh malam-malam ngeteh ngopi gitu-gitu kan Mas. Nah, di tahun 2016 itu aku dan Mas Bagus tuh ya ngobrol ngalor ngidul biasa gitu. Terus akhirnya Mas Bagus cerita, Mas, manggil aku gitu kan, tadi aku ngelihat ini nih ada rombongan ibu-ibu pada tilik di salah satu rumah sakit di kota gitu. Terus abis tilik mereka jalan-jalan ke Malioboro gitu, mereka refreshing. Dari situ tuh aku langsung mengulik lagi. Cuman waktu itu pada tahun 2016 setelah diceritain sama Mas Bagus itu kan aku langsung ngomong tuh sama produserku gitu. Ini tadi aku diceritain nih gini. Kira-kira kalau kita bikin film gimana ya? Terus produserku ngomong waktu itu ya, oh, itu effortnya gede banget ya. Aku pun sadar itu effort membuat filmnya akan sangat besar dan membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Nah, akhirnya ya sudah kami merasa belum mampu untuk mengeksekusi itu di tahun 2016. Akhirnya kami sabar untuk waktu itu ada namanya Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Jogja itu punya salah satu program namanya Danais. Danais itu dana istimewa. Nah, dari dana istimewa itulah kita coba ngajuin proposal dan ngajuin naskah draft 1 dan akhirnya alhamdulillah kita pitching dapet gitu. Jadi didanai oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta ya? Ya, full disupport oleh mereka. Dan pilihan untuk memasukkan tokoh hanya ibu-ibu. Kan biasanya kalau tilik mungkin ada bapak-bapak juga ikut kan Mas ya? Tapi kenapa ini hanya tokoh ibu-ibu yang kemudian disertakan atau dimasukkan ke dalam cerita? Ada alasan tertentu atau proses kreatif di belakangnya? Ya, Mas sebelumnya pernah ikut kayak gini nggak, tilik-tilik? Belum pernah Mas. Atau pernah lihat? Pernah lihat? Belum pernah lihat sama sekali. Oh, belum pernah juga. Oke. Jadi gini Mas, sebenarnya benar memang biasanya ada bapak-bapak yang ikut juga. Cuman itu bisa dihitung dengan satu tangan lah. Maksudnya mungkin cuma 2 atau 3 orang atau bahkan paling mentok 5 orang gitu. Memang mayoritas yang tilik ini adalah ibu-ibunya berdasarkan riset atau observasi yang kami lakukan gitu. Memang kan film ini terjadi atas dasar adaptasi yang kami temukan secara langsung di realita aslinya gitu. Nah, kenapa ibu-ibu? Sebenarnya alasannya sangat menarik bahwa ketika ibu-ibunya yang pergi, bapak-bapak itu yang akan jagain anak-anaknya gitu, karena anak-anaknya nggak bisa ikut ikut. Nah, mereka ganti shift gitu, Nah, kenapa akhirnya mereka terus berpikir untuk sekalian piknik nih? Karena mereka bosan dengan keseharian nyawa gitu-gitu, ngurusin anak gitu-gitu. Makanya tilik ini jadi salah satu alternatif mereka buat refreshing gitu akhirnya. Makanya bapak-bapaknya ditinggal buat jagain anak-anaknya. Gantian tugas ya, khusus waktu di orang sakit. Nah, kalau saya sendiri memang belum pernah Mas melihat aktivitas tilik seperti ini. Tapi ada 2 gimmick nih yang sangat dekat dengan saya, yaitu ketika mau kebelet buang air kecil itu harus dikaretin, atau waktu mau muntah pakai kulit jeruk. Itu gimmick-gimmick seperti itu datang dari Mas sendiri atau juga riset dari lapangan gitu? Ya, itu kan sebenarnya adaptasi dari keseharian kita sehari-hari juga ya Mas. Dan itu sebenarnya sudah ada di kerangka penulisan naskahnya dari awal gitu. Karena memang kan ya kalau kita orang-orang Jawa kan punya kebiasaan gitu tuh Mas. Ya, betul. Maksudnya, kalau mabuk jadi mabuk darat itu terus nyium kulit jeruk tuh jadi agak enteng lah gitu. Kalau kebelet pipis juga dikaretin tuh biar bisa ketahan lah. Kalau kebelet pup pegangan batu misalkan gitu kan disuruh atau ngantongin batu gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita ambil, kita adaptasi dari keseharian kita yang notabene kita hidupnya juga di tanah Jawa gitu. Betul, kayak Lovers itu. Kalau kalian nonton film ini, pastikan melihat dengan detail semua gimmick-gimmick di dalamnya. Pasti seru. Ya, ini Mas, filmnya kan termasuk boleh dibilang dot movie kan ya. Syutingnya pun di atas bak truk. Saya juga membaca kalau lokasinya sampai Saradan, betul nggak ya?
Ya betul, Itu betul. tantangannya seperti apa Mas? Pastinya juga nggak mudah gitu. Dengan setting yang berpindah-pindah, dengan kru juga yang mungkin juga banyak. Ya, Boleh diceritakan sedikit? ya tantangan tantangan paling berat sebenarnya ada di dua dua hal mas, dua aspek gitu. Yang satu ada di alam, artinya di cuaca karena kita kan syutingnya outdoor gitu. Dan waktu itu kita menemukan cuaca yang hujan, akhirnya itu jadi kendala lah ketika syuting gitu. Terus yang kedua itu sebenarnya aspek dari teknis karena kan kita pakai kamera yang profesional gitu ya, pakai kamera sinema dan itu baru pertama kalinya aku pribadi sebagai sutradara itu menggunakan kamera seperti itu dan menggunakan apa ya metode syuting road movie gini. Jadi tantangannya sangat banyak tapi untung kami semua saling backup, kru juga saling backup. Jadi semuanya jadi berjalan kayak yang ya wes tulus gitu. Jadi rasanya tuh gimana ya kerja keras yang tulus tuh kayak walaupun capek banget tuh tapi ya udah lewat gitu dengan begitu saja gitu. Oke. Salah satu pujian yang banyak dialamatkan ke film ini adalah film ini terasa sangat natural, terutama dengan dialog-dialognya. Itu susah nggak Mas mengarahkan para ibu-ibu ini untuk berakting? Dibilang susah, nggak susah sebenarnya ya relatif sih mas ya. Tapi menurutku aku tidak menemukan kesusahan yang berarti gitu. Karena sebenarnya kenapa akhirnya tercipta gitu? Karena mungkin kami semua membangun kerja sama tim dalam proses pembuatan film ini tuh kayak ya kita like a family gitu kayak keluarga bareng-bareng yang sedang membuat karya bersama gitu. Jadi kayak yang jadi tidak punya kepentingan masing-masing ya akhirnya. Jadi lebih ke visinya jadi satu bareng-bareng akhirnya ya semua jadi tulus ngelakuin ini jadi kayak yang nggak ada tuh ada apa sih ngeluh atau apa gitu-gitu tuh jadi nggak ada gitu. Oke, salah satu yang sangat viral dari film ini tentunya adalah Bu Tejo, Mas. Nah, ya. Reaksi Mas sendiri ketika Mas dan Mas Bagus lah yang merancang skenario-nya. Ketika Bu Tejo ini kemudian begitu melekat dialog-dialognya, kemudian mimiknya, ekspresinya, bahkan penokohannya sendiri, seperti apa Mas menanggapinya? Ya itu juga keberhasilan dari Mbak Ozi ya selaku yang memerankan karakter Bu Tejo gitu karena memang aku mengakui bahwa kehebatan seorang Mbak Ozi ini memang bisa diacungi jempol lah. Lagi pula dia itu juga kan disiplin ilmunya terhadap keaktoran tuh lebih lama mas ketimbang aku belajar film gitu. Jadi aku pikir sudah sepantasnya dia mendapatkan hasil kerja kerasnya selama ini dan terbukti ketika aku masih ingat banget momen pertama kali aku tanya sama dia, Mbak kamu mau nggak meranin jadi ini gitu? Karena aku percaya banget sama kamu. Dan waktu itu Bu Teja juga atau Mbak Uzi ini ngomong juga, aku juga percaya banget kok mas sama kamu gitu. Nah itu langsung semacam chemistry yang kita dapet tuh langsung oke, ayo kita create bareng-bareng ini karakter gitu. Jadi dan dia luar biasa lah. Ya benar luar biasa Mas, sukses membuat hati saya pegal. Karena saat melihat filmnya pertama kali sosoknya ini begitu langsung memikat dengan segala keriuhannya gitu. Kemudian kalau untuk Yuning dan Bupur dan lainnya ini, apakah dari tim Rafa Cana sendiri mencari talent-talent, ataukah ada open casting di masyarakat Jogja untuk ikut bergabung seperti itu? Enggak sih, kalau open casting tuh kita jarang melakukan mas, karena menurut kami kurang efektif ketika kita open casting gitu. Cuman main karakter tersebut yang 4 orang yang selalu berbicara di kumpulan itu tuh memang kami sudah tahu track recordnya mereka berperan sebagai aktor gitu. Karena kan mereka itu memang sebelumnya pernah bermain film layar lebar, film pendek juga, FTV dan sebagainya macamnya. Jadi ketika naskah itu kami terima, aku dan produser menerima, kami langsung berdiskusi untuk ini tahu nih yang main akan sini. Jadi udah kebayang gitu di pikiran kita. Jadi ya begitu mas. Kecuali si ini ya, kecuali si Gotrek sama ibu-ibu yang jadi figuran di belakang itu, nah itu memang warga asli sana. Gitu. Oke. Selama syuting ada hal-hal yang impromptu atau dadakan gitu kan mas? Nyata tiba-tiba kepikir di lapangan, oh ini kalau diubah seperti ini bagus nih. Dan akhirnya masuk. Pasti ya mas. Pasti sih itu. Setiap kali membuat film, bahkan siapapun mungkin pembuat film tuh pasti menemukan hal-hal itu. Entah itu sifatnya negatif, entah itu sifatnya positif gitu ya. Nah kalau di kasusnya
aku dan teman-teman membuat film ini menemukan banget. Contohnya banyak dialog-dialog yang secara konteks film ini tuh sama persis dengan naskahnya. Tapi secara dialog memang tidak sama persis karena banyak imbuhan-imbuhan yang akhirnya dilakukan oleh pemain untuk memberi impresi kepada dialognya seakan-akan lebih natural dan lebih nyata gitu. Ya gitu. Nah, itu banyak dilakukan oleh para pemain. Contoh, salah satunya adalah Butejo. Jadi kayak kalimat Dedi Wonggi kudu solutif gitu-gitu tuh sebenarnya ciptaan dari Butejo atas responnya dia sendiri gitu karena beliau ya Mbak panggilannya Mbak Ozi. Iya, karena beliau dengan kemampuannya observasi karena kan dia kan kesehariannya juga pergi ke pasar gitu-gitu kan, nganterin anak gitu-gitu. Nah, itu dia mengamati di lingkungannya tuh seperti apa sih. Akhirnya diadaptasi, masuklah ke karakternya Butejo dan dialognya Butejo. Oke. Satu juga yang terus dibicarakan sampai detik ini Mas tentang ending filmnya. Lover saya nggak akan bocorin endingnya di sini, biar nanti Lover yang belum nonton dulu di YouTube-nya. Soal endingnya nih Mas, apakah dari awal memang sudah ditulis atau dirancangkan endingnya bakal seperti itu, ataukah sebelumnya dalam proses penulisannya sudah disiapkan beberapa ending berbeda? Oh, sudah. Endingnya memang seperti itu. Film itu secara dari menit awal sampai menit akhir, itu semuanya ada di naskah. Hanya saja memang kita memotong beberapa adegan justru yang di awal, bukan yang di belakang. Karena menurut kami, ini hasil yang cuttingan sekarang ini lebih efektif ketimbang kami harus memasukkan scene-scene yang kami potong tersebut lah. Jadi semuanya sudah terancang dari awal sebenarnya. Oke, gitu dah. Nggak bisa dipungkiri dengan ending seperti itu, akhirnya ada beragam reaksi Mas di masyarakat. Ada yang positif, ada yang juga mengkritik film ini. Apakah memang keabu-abuan yang mau diciptakan di film ini sudah memang sengaja Mas Wahyu Agung ciptakan untuk film ini? Dibilang sengaja nggak sengaja ya relatif sih Mas, maksudnya ya ada proses kesengajaan dan ada proses ketidaksengajaan. Tapi dengan demikian sebenarnya kan bahkan dari kemarin aku pun sempat nge-tweet, sempat bilang ke teman-teman kalau ya kritikan itu bagus gitu, itu mendewasakan kita dan kami aja para pembuatnya sangat terbuka dengan kritikan gitu. Bahkan kami fine dan santai-santai aja gitu. Justru kami bangga ketika film ini bisa jadi pemantik diskusi buat teman-teman semuanya. Makanya kemarin aku sempat berterima kasih ke teman-teman yang akhirnya jadi diskusi. Ya saling tukar pikiran boleh, tapi jangan sampai berkelahi lah gitu-gitulah. Dan kami pun sebagai pembuatnya tuh kayak yang dari kemarin juga bacain kritikan itu tuh merasa jadi pengetahuan baru buat kami, wawasan baru buat kami. Jadi kan itu kan mendewasakan kami ketika nanti kami membuat film selanjutnya kan. Oke, ini pertanyaan sejuta umat nih Mas. Bakal ada lanjutannya nggak sih? Karena tampaknya semua orang penasaran nih bagaimana dengan kedepannya kisah Dian, kemudian Butejo dan Yudning seperti itu. Ya, insya Allah Mas, kami sih selalu berharap ada sesuatu yang baik nanti ke depan. Untuk sekarang aku belum bisa ngomong apapun terkait itu, cuman aku garis bawahi adalah semoga ada kabar baik nanti ke depannya seperti apa. Amin, gitu. Amin. Ini Mas, kemudian selama ini kalau bisa dilihat film-filmnya Mas di Wacana Film ini hampir semuanya menyoal tentang kehidupan masyarakat di sekeliling kita sehari-hari. Itu memang preferensi pribadi ingin seperti itu, ataukah memang harapan Mas seperti itu, ataukah memang ada pertimbangan-pertimbangan khusus Mas ingin membuat film yang demikian? Ya sebenarnya itu tuh mengalir begitu saja ya Mas, maksudnya itu semacam kayak sama rasanya kayak kita bernafas, sebenarnya itu nggak kerasa gitu. Akhirnya kenapa akhirnya kritik-kritik sosial atau isu-isu sosial di sekitar kita yang mungkin sederhana dan sepele yang kita angkat karena ya memang keresahan kami di situ gitu. Itu yang kami lihat sehari-hari, itu yang kami rasakan sehari-hari, dan karena kami para pembuat film ya medium kami untuk berkomunikasi, untuk berbicara ya dengan membuat film, jadi ya kenapa tidak gitu. Dan film pendek sendiri di YouTube katakanlah itu sudah makin banyak diproduksi oleh sineas-sineas baik yang nasional ataupun dari lokal. Menurut Mas Wahyu Agung sendiri, kekuatan film pendek itu seperti apa? Dari perspektifnya Mas Wahyu? Simpel sih Mas, film pendek itu on point dan jujur. Sebenarnya kekuatan film pendek itu. Jadi makanya aku sangat terharu dan sangat speechless ya melihat fenomena ini terjadi ketika film pendek ternyata
bisa membuka semua sebegini banyaknya. Ya semoga dengan adanya fenomena ini masyarakat di Indonesia jadi lebih aware sama film pendek. Dan aku selalu sama teman-teman ngomong bahwa ada sangat banyak film pendek di Indonesia yang sangat bagus dan berkualitas dan sangat beragam gitu. Silahkan teman-teman cari dan tonton dan buktiin sendiri bahwa itu benar-benar terjadi dan itu ada gitu. Jadi alternatif tontonan ketimbang ya tontonan-tontonan mainstream pada umumnya lah. Gitu. Kalau film pendek favorit Mas Wahyu sendiri apa ini kalau boleh tahu? Aduh banyak mas. Salah satu aja, mungkin bisa jadi rekomendasi kayak Oh gini aja deh. Salah satunya dari dulu Raffacana waktu Film deh. Wah dari Raffacana Film jangan mas jadi subjektif nanti. Ini aja dulu aku pertama kali terkesan banget sama salah satu film itu karya dari Mas BW Purbanegara namanya sutradaranya. Itu dia sineas dari Jogja juga. Ziarah. Judul filmnya itu ya Ziarah, dia sutradaranya Ziarah. Waktu itu dia punya film pendek namanya Say Hello to Yellow sama Bermula dari A. Nah, dua film ini itu yang zaman dulu mengganggu pikiranku sekali. Ini film bagus banget menurutku gitu. Dan itu yang memotivasiku untuk membuat film pendek yang yang mungkin bisa bernilai bagus juga gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa nonton itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Lovers nih. Dengan viralnya film pendek Tili ini, ada nggak sineas-sineas mungkin nasional yang skalanya nasional atau sineas-sineas lain dari lokal kemudian mengapresiasi langsung ngobrol langsung dengan Mas Wahyu Agung atau juga mengirimkan surat ataupun mengkontak langsung gitu? Ya alhamdulillah sudah sangat banyak Mas yang mengontak dan ya kami cukup senang dan cukup mengapresiasi balik dan ya kita lihat nanti selanjutnya akan jadi seperti apalah. Ya, dan pastinya cukup sibuk ya Mas ya, karena filmnya sudah sangat viral, pasti sudah banyak yang menghubungi. Ya lumayan Mas, jadi sibuk banget ya, super sibuk akhirnya mendadak ya. Oke, ini Mas, ada salah satu hal yang menarik tentang film pendek, utamanya Mas Wahyu Agung sebagai sutradaranya. Film pendek ini tidak disangka melibatkan banyak kru dan juga banyak cast. Banyak orang mengira bahwa film pendek pembuatnya hanya sedikit, ternyata sangat banyak dan juga sangat kompleks. Boleh cerita sedikit nggak Mas? Keseruannya sih kalau membuat film pendek, terutama Mas di Raffacana Film. Ya, jadi karena kami di Jogja itu punya kultur gini Mas. Kami itu memang belajar film dari nol, bener-bener nol sampai bisa terus proses gitu ya. Dan salah satu yang sangat difokuskan di ekosistem perfilman di Jogja dan film pendek khususnya atau film independen itu memang adalah kami selalu mengutamakan apa itu namanya workflow atau alur kerja. Bagaimana sebuah film diproduksi dengan sistem yang proper, dengan sistem yang benar gitu-gitu. Nah, itu selalu dinarasikan dan dibudayakan oleh senior kami dari generasi ke generasi. Nah, itu yang membuat kami pun para pelaku pembuat film tuh menjadi ketika membuat film pendek tuh ya tidak bisa asal-asalan gitu. Membuat film pendek itu kalau bisa diibaratkan film itu jadi anak gitu buat kita gitu. Jadi nggak bisa asal bikin gitu. Jadi pun anaknya nanti sudah lahir itu harus dirawat dengan baik sehingga dia tumbuh besar. Kurang lebih gitu loh Mas. Dengan kru yang juga banyak, dengan proses pembuatan yang juga kompleks, untuk dana juga pasti tidak sedikit ya Mas ya? Relatif Mas. Untuk pendanaannya sendiri selain memang dari Dinas Kebudayaan, apakah memang Raffacana Film juga terbuka untuk para investor memberi modal seperti itu? Oh iya, kami sangat open dengan itu. Maksudnya kami tidak menutup kemungkinan apapun yang terjadi ke depan sih Mas untuk sampai saat ini sampai ke depan nanti ya. Dan semoga memang ada dampak yang baik bukan cuma untuk kami tapi untuk para pelaku semua pembuat film, khususnya pembuat film pendek Indonesia. Jadi mungkin dengan adanya fenomena ini mereka juga akhirnya ke-expose dan mereka juga dapat dampak yang positif dari ini semua. Oke, Mas. Dengan respon masyarakat juga sangat tinggi tentang film ini, saya yakin dan percaya juga ada respon-respon yang juga kurang mengenakan. Bagaimana dengan Mas Wahyu Agung sendiri ataupun juga dengan para cast. Utamanya saya melihat juga dari Mbak Ozi ya, pemeran Bu Tejo. Saya lihat di media sosial juga sangat mendapat respon yang sangat tinggi sampai viral sampai sekarang. Ada nggak tantangan ataupun hal-hal yang sedikit harus kurang mengenakan yang
pernah dialami oleh Mas dan Mbak Ozi dan juga bagaimana mengatasinya. Karena memang salah satu hal yang disayangkan dari media sosial sekarang kan orang sudah bisa merespon apapun, baik Ya. positif atau negatif tanpa ada batasan-batasan yang jelas. Ya, sejauh ini sebenarnya alhamdulillah belum yang gimana-gimana ya Mas, dan tidak mendapatkan sesuatu yang ekstrim, dan kami percaya kok bahwa masyarakat Indonesia juga sekarang sudah cerdas-cerdas, sudah tahulah mana itu film, mana itu realita aslinya gitu. Jadi Butejo dengan Mbak Uzi itu adalah sesuatu yang berbeda gitu. Ketika kalian menemukan Butejo pada aslinya atau I mean Ozi gitu ya. Ozi itu ya Mbak Ozi gitu, bukan Butejo. Sementara Butejo ya Butejo juga bukan Mbak Ozi. Dan itu tidak bisa disamakan ketika sudut pandang kalian melihat di dunia nyatanya gitu. Jadi ya sampai sejauh ini sih sebenarnya aman dan justru banyak respon positifnya Mas, maksudnya ketimbang respon negatifnya. Syukurlah kalau begitu Mas. Kembali lagi boleh bicara sedikit tentang Raffacana Film Mas ya. Raffacana Film sendiri ini apakah berawal dari pertemanan Mas dengan teman-teman Mas setelah mungkin kuliah ataupun ketika bekerja, ataukah memang sebuah perusahaan yang terbuka untuk siapapun boleh bergabung di dalamnya? Ya, Raffacana itu memang muncul dari keinginan atau hasrat anak muda yang punya gejolak rasa ingin bikin karyanya itu luar biasa gitu Mas. Dan kami sadar diri untuk menampung hasrat itu kami harus punya rumah. Nah, Raffacana ini dibentuk untuk rumah tersebut gitu, rumah dalam menyalurkan karya, membuat karya dan sebagainya macamnya gitu. Nah, sejauh ini sih kami sudah ada ber7 orang dan dengan latar belakang background yang berbeda-beda gitu ya. Dan sejauh ini kami masih bertahan dengan 7 orang ini, cuman kami tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan nanti ketika Raffacana mulai bergerak menjadi sesuatu yang tumbuh gitu, tidak menutup kemungkinan akan ada orang-orang baru juga untuk turut serta meramaikan ada di Raffacana mungkin. Kami doakan sukses selalu untuk Raffacana ke depannya. Amin, amin. Terima kasih Mas, terima kasih. Sukses juga buat dirimu. Oke. Kemudian dengan pencapaian yang seperti ini, kalau orang Jawa ini ada syukuran nggak Mas? Ada semacam kayak tumpengan gitu kan dengan pencapaian seperti ini? Karena boleh dibilang ini nggak semua film pendek bisa mencapai fenomena seperti ini. Ya, sejauh ini belum Mas, tapi memang kita berencana mengadakan syukuran karena sebenarnya ini tanggal berapa sih? Tanggal 24 ya. Ya. Nah, kemarin ini adalah hari ulang tahun kelima Raffacana, jadi memang ini mungkin jadi kado ulang tahun yang luar biasa gitu buat kami gitu. Sekali. Ya, tapi ya pengennya sih ada syukuran lah, tapi nanti nggak buru-buru. Kedepannya ada keinginan untuk bikin film panjang nggak Mas? Film feature panjang seperti itu? Pasti Mas, karena sebenarnya keinginan itu sudah ada di tahun kemarin gitu untuk membuat sebuah film feature panjang ya. Cuman memang kesempatannya belum ada dan kami juga masih sedang godok cerita lah, develop untuk ke depan supaya feature film pertama lagi itu tidak asal bikin tapi benar-benar matang dibikin. Oke, selama pandemi seperti ini apakah proses pembuatan film pendek dengan segala tahapan produksinya itu menjadi terkendala ataukah harus ada adaptasi tertentu ataukah santai saja Mas selama pandemi ini? Nggak santai Mas, aduh dampaknya banyak banget. Luar biasa, maksudnya kemarin kita sempat bingung mau ngapain karena memang banyak proyek-proyek yang datang tuh akhirnya cancel semua gitu. Dan akhirnya kami nggak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya kami cuma bikin ruang-ruang diskusi kecil-kecilan sama teman-teman, akhirnya bikin konten YouTube. Ya gitu-gitu, jadi memang pergerakannya sangat terbatas gitu Mas. Dan kami sempat mencari cara atau strategi lah untuk keluar dari masalah itu kemarin. Dan ya akhirnya belakangan muncullah alternatif untuk keluar dari masalah-masalah itu gitu. Oke. Makanya silakan lanjut dulu Mas. Oh ya. Makanya sempat kemarin kami membuat film di YouTube, ada judulnya Gladi Resik, itu juga kerjasama dengan dinas. Makanya di situ kami menyuarakan buat ya selama pandemi kita memang nggak bisa apa-apa, tapi kita jangan diem aja gitu, artinya melakukan sesuatu. Nanti pasti dikasih jalannya gitu sih Mas. Dengan proses pembuatan yang tidak mudah, kemudian
Mas akhirnya memutuskan, Mas dan tim lah Ravacana Film memutuskan untuk menayangkannya di YouTube. Sebetulnya Mas dan tim sendiri menganggap seperti apa ketika film yang dengan value production yang tidak sedikit, dana juga yang tidak sedikit juga, perjuangan yang panjang, kemudian bisa dinikmati secara gratis oleh penonton. Apakah memang ada pertimbangan tertentu di balik sekadar upload seperti itu, Mas? Pasti saya yakin Mas punya gambaran tersendiri mengapa memilih untuk menayangkannya secara gratis dan legal. Gini sih Mas, satu hal yang kami percaya di Ravacana Films itu adalah kami selalu percaya kalau proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya gitu. Bahwa sesuatu yang kami bikin dengan tulus dan kerja keras itu pasti membuahkan hasil nantinya, itu kami sangat percaya itu. Nah, ketika Tile akhirnya kita rilis di YouTube, kami pun percaya atas semangat itu gitu, bahwa Tile walaupun mungkin secara royalti, secara apapun itu tidak menghasilkan dampak, atau ya kita kan ngomongin manfaat itu kan nggak melulu tentang finansial gitu ya Mas. Ada dampak-dampak yang lain, dan ya alhamdulillah terbukti ketika kita tulus menyodorkan itu ke platform online untuk bisa diakses untuk siapapun, mungkin untuk jadi media hiburan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang kami mendapatkan berkah itu gitu, mendapatkan sesuatu dari situ yang tidak ngomongin melulu soal finansial dan sebagainya gitu. Maksudnya kemarin kan sebelum viral ini kan kami juga YouTube-nya berapa sih subscribernya gitu-gitu, kayak yang bukan sesuatu lah saat itu gitu. Gitu sih. Ketika filmnya kemudian didanai atau bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, apakah kedepannya juga ada promo-promo mungkin ke pemutaran-pemutaran lokal atau seperti itu, ada rencana seperti itu nggak, Mas? Iya, rencana ada nih Mas, banyak sebenarnya penawaran-penawaran yang akhirnya kita bikin meet and greet gitu-gitu, terus bikin pemutaran ulang, terus diskusi lagi gitu, itu sudah banyak berdatangan masuk, cuman kami masih menata lah nanti gimana ke depannya, karena memang kami pengennya sih pelan-pelan, nggak mau cepet-cepet, maunya sih bukan mau cepat tapi maunya tepat gitu. Betul. Ini ada beberapa tren di akhir-akhir ini, khususnya selama pandemi, ada pemutaran film mungkin bisa lewat aplikasi entah Zoom ataupun apapun, jadi orang menonton secara virtual, orang tidak lagi datang ke bioskop, orang menonton lewat HP ataupun lewat televisi TV kabel. Apakah dari Ravacana punya angan-angan untuk memutar secara dengan lebih besar lewat berbayar seperti itu kah? Ya, sangat sebenarnya, kalau dibilang punya rencana itu sangat punya rencana, dan sebenarnya rencana ini sudah ada jauh-jauh hari sebelum ada fenomena seperti ini, Mas. Cuman memang ya namanya proses dan kesempatan orang itu kan beda-beda jalannya gitu. Mungkin jalannya kami seperti ini. Ya, semoga sekali lagi semoga ke depan ada kabar baik, minta doa restunya dari semuanya lah. Betul. Untuk kedepannya nih Mas, kita ngobrol-ngobrol soal rencana Mas ke depan nih, ada nggak sih kayak selain Tile gitu, ada budaya-budaya lokal lain yang udah Mas incer nih, ini mungkin budaya ini di tempat ini bagus nih untuk dijadikan film. Ada bocoran seperti itu nggak? Karena memang salah satu pertanyaan yang banyak di internet adalah mereka semua menunggu kelanjutan karya Mas ke depannya. Meski membuat film pendek tentu tidak mudah Mas ya, harus ada waktunya juga. Iya Mas, sebenarnya kalau ide itu kan biasanya para kreator-kreator atau pembuat film kayak gini tuh punya kayak semacam bank ide gitu loh Mas, bank story gitu-gitu tuh kami punya seperti itu, cuman dan singgungannya selalu masih dengan hal-hal yang dekat dengan kita gitu. Cuman aku belum bisa ngomong apa itu pastinya, karena takutnya nanti aku ngomong A ternyata besok jadinya B dan segala macam, jadi nantilah kita lihat ke depannya gimana. Betul. Terus kemudian kembali lagi soal adanya kritik juga masih belum mereda ini Mas ya. Kita kan katakanlah nanti ada Ravacana dan Mas Wahyu sendiri diundang untuk diskusi terkait lebih lanjut dari sisi-sisi lain, ketika mungkin ada cultural studies tentang film ini, kemudian ada dari pop culture-nya seperti apa, dari studi feminis itu, apakah Ravacana sendiri buka kesempatan seperti itu? Ya, kami pikir kenapa tidak ya Mas, karena itu kan justru jadi sesuatu yang sehat ya. Itu tuh sebagai geliat sinema yang sehat. Ada orang yang menciptakan karya, ada yang mengkritik lah, bukannya memang harusnya seperti itu. Agar sang pembuat karya juga ke depan introspeksi dan lebih matang lagi ketika membuat karya. Nah, diskusi-diskusi ini tuh jadi menurutku malah penting ada diskusi-diskusi kayak gitu.
Karena apa? Itu saling bertukar pikiran kan, bahwa pembuat juga dapat insight baru, mungkin kritikusnya juga dapat insight baru, dan ya sehat dan fine-fine aja. Dan itu kan semacam apa ya? Jadi kayak manifestasi ilmu pengetahuan juga kan Mas gitu. Jadi kenapa tidak? Gitu. Oke. Harapan Mas sendiri ketika film ini sudah mencapai tahapan yang seviral ini, kemudian akhirnya banyak orang kemudian berdiskusi tentangnya, baik itu tanggapannya positif atau negatif, tapi tidak bisa dipungkiri semua orang sangat terdampak oleh film ini. Harapannya Mas terhadap para penonton seperti apa? Artinya memang ada salah satu tanggapan bahwa jangan-jangan nanti film ini membawa dampak yang kurang baik, jangan-jangan film ini seperti itu. Ada tanggapan seperti itu, tapi dari Mas sendiri seperti apa? Okay. Satu hal mungkin gini Mas, sebelum film ini akhirnya kita syuting bahkan jadi itu, kami semua percaya bahwa penonton Indonesia itu penonton yang sudah cerdas, yang sudah tahu harus menyikapi seperti apa gitu. Jadi artinya kami sih selaku pembuat juga ketika itu sudah menjadi konsumsi publik gitu ya, ya sudah kami juga menyerahkan kepada semua penonton atau semua penikmat itu untuk menginterpretasikan film ini menjadi kesimpulan yang seperti apa, dengan sudut pandang yang seperti apa, itu monggo. Yang penting diskusi itu baik dan diskusi itu menyenangkan, tapi jangan sampai kebablasan aja gitu. Maksudnya jangan sampai akhirnya jadi berkelahi atau apa ya. Kami sangat tidak mengharapkan seperti itu. Betul, terima kasih. Terima kasih juga telah membuat karya yang bikin kita jadi aktif menanggapi tentang sebuah isu ataupun sebuah topik di masyarakat, Mas. Pertanyaan terakhir ini ada, saya posting tentang wawancara ini di akun media sosial saya, dan ada yang tertarik Mas ikut casting di filmnya Mas berikutnya. Itu possible nggak Mas? Atau mungkin kami dari kapan lagi diberi kesempatan ikut bergabung seperti itu? Ya sangat possible Mas, kenapa enggak gitu. Ya semua kemungkinan itu bisa terjadi, dan aku sekali lagi aku tidak akan menutup kemungkinan apapun ke depan. Tapi kemungkinan apapun itu semoga selalu yang terbaik buat kita semua. Oke, terima kasih atas sharingnya Mas. Kami doakan sukses selalu, terutama untuk film yang berikutnya. Dan film Tili ini pun juga masih menjadi perbincangan hangat. Semoga makin membawa banyak dampak baik buat masyarakat. Terima kasih atas waktunya Mas. Sukses amin. Terima kasih banyak Mas. Sukses juga buat kalau kami ke Jogja boleh ya main Ravacana? Oh siap. Studio siap, pasti. Kalau ke Malang atau Jakarta juga boleh mampir ke kapan lagi. Siap. Ini masih di Malang berarti? Saya di Malang. Iya. Oh, oke. Kapan lagi ada di Malang, di Jogja juga ada, dan di Jakarta juga ada. Seperti itu. Siap. Oke, Mas. Sampai bertemu. Terima kasih banyak. Ya. Yuk, sehat-sehat semua. Nah, K-Lovers, kalau kalian tertarik dan saat ini kebetulan belum nonton filmnya, kalian bisa langsung ke YouTube channelnya Ravacana Film. Di situ ada banyak film pendek, salah satunya yang sedang viral ini, film pendek berjudul Tili. Sinopsis aja nih buat teman-teman yang mungkin saat ini belum nonton dan tertarik. Ini tentang kisah kumpulan ibu-ibu dari sebuah desa mau menjenguk ibu lurahnya yang sedang sakit di kota. Mereka sama-sama jenguk naik truk, sama-sama naik di bak truk, dan di dalam bak truk itu kalian akan bisa menyaksikan betapa serunya perbincangan para ibu-ibu ini, mulai dari hal-hal yang keseharian sampai hal-hal yang sedikit panas ya. Silakan langsung tonton di sana, dan jangan lupa untuk saksikan terus kapan lagi on air. Utamanya mungkin bisa jadi ke depannya kita mau undang langsung Bu Tejo yang bikin kalian penasaran. Kita tunggu aja ya kabarnya di kapan lagi on air. Kita akan saksikan setiap sore, dan ke depannya juga di edisi berikutnya nanti kita akan wawancara bersama Mita Lestari tentang album atau single barunya yang lewatkan, dan terus pantau kapan lagi on air bersama kami di sini setiap sore. Sampai bertemu, sehat selalu untuk semuanya.